Yang namanya orang itu pasti susah kalau disuruh milih, apalagi kalau pilihannya terbatas. Kalau mobil deh misalnya, mau bensin, bensin sekalian. Kalau mau listrik, listrik sekalian. Kayak kalau kombinasiin keduanya aja gimana sih? Bisa kok. Contohnya ini adalah Mazda CX-80, mobil yang bensin bisa, listrik juga bisa. Sekarang kita lagi test drive di sekitaran Jawa Barat. Yuk kita cobain. Ya, jadi kembali mengingatkan aja ya, Mazda CX-80 ini adalah versi 3 baris dari Mazda CX-60. Jadi kalau CX-60 itu 2 baris, ini 3 baris. Dan dia punya powertrain yang berbeda. Dia bisa isi bensin berkat mesin 2500 cc 4 silinder NA, nggak pakai turbo. Jadi kalau pengen jalan jauh mau isi bensin gampang. Tapi kalau misalnya gue pengen pakai tenaga listrik aja deh biar hemat bensin, biar nggak ada suara gitu-gitu, bisa karena dia punya baterai sebesar 17,8 kWh dengan tegangan 355 volt. Ya, baterainya ada di sekitar sini dan dia bisa membuat mobil ini jalan secara tenang. Kalau baterai penuh, kita bisa jalan sekitar 60 km. Tapi aktualnya kata nyalain AC dan musik dan segala macamnya, anggaplah realistisnya 40 km. Mobil ini punya fleksibilitas yang sangat menggiurkan. Kalau jalan jauh, bisa pakai bensin karena nggak takut kan SPBU ada di mana-mana. Tapi kalau misalnya buat dalam kota aja bisa pakai tenaga listrik. Tapi per video ini dibuat, kita belum tahu apakah pemerintah ngasih kebijakan buat mobil hybrid seperti ini. Bagian dalamnya kurang lebih sama kayak Mazda CX-60. Bahan-bahannya bagus, desainnya menarik, dan nuansanya premium. Nah, gue pernah bahas ini di video Hafal H6. Benefit punya mobil elektrifikasi, entah listrik murni, plug-in hybrid kayak si CX-80 ini, atau mungkin hybrid, adalah kita bisa, gini deh, situasinya bayangin. Kalau misalnya kita lagi jalan gitu ya, kita bawa penumpang, entah pasangan, teman, anak, segala macam. Kita lagi melipir ke minimarket atau SPBU, entah mungkin pengen ke toilet atau pengen ngambil duit di ATM. Kita bisa, misalnya mereka nggak pengen ikutan turun ya, pengen di mobil aja main HP, nonton film, Netflix, segala macam. Mereka bisa tetap di dalam mobil dengan kondisi mobil nyala dan AC tetap nyala, musik tetap main, dan segala macamnya. Dan kita nggak perlu bakar bensin sama sekali karena itu di backing sama tenaga listriknya. Enaknya, jadi mereka tetap nyaman di kabin yang sejuk sambil dengerin musik kesukaan mereka atau nonton film favorit mereka tanpa kita buang-buang bensin atau ngotorin dengan asap knalpot gitu ya. Karena baterainya nge-backing tenaga itu semua. Itu adalah benefit dari mobil-mobil electrified. Nah, bicara soal elektrifikasi, ada satu hal unik di Mazda CX-80 ini yang gue jarang temuin di mobil hybrid atau listrik lainnya. Jadi, ini kita lagi di mode EV only ya. Jadi, harusnya tenaga listrik aja, tapi ada suara kayak revving gitu. Dengerin deh. Itu kayaknya suara putaran dinamo atau motor listriknya gitu ya. Tapi kita bisa kayak gitu, tapi jangan sampai kick down banget atau sampai rata lantai. Karena kalau kita rata lantai, mesin bensinnya bakal nyala. Tuh. Nah, bicara mesin bensin, mungkin kita nganggap ini mesin 2500 cc yang identik sama Mazda CX-5 di Mazda CX-80 ini, tapi ada perbedaan. Jadi kalau di Mazda CX-5 kita bisa minum bensin RON 92 ya kalau nggak salah minimum. Ini minimum RON 95, jadi harus bensin kayak Pertamax Green, Pertamax Turbo, Shell V-Power Dito Plus, terus misalnya BP Ultimate, Vivo Revo 95 ya gitu ya, gitu-gitulah pokoknya. Jalan yuk! Oh ya, ngomong-ngomong, kali ini rute test drive kita itu dari Jakarta ke sekitaran Cikidang, Ciletuh. Terus habis dari itu kita lanjut ke Bandung, lebih tepatnya ke Bandung kota ya. Terus lanjut lagi ke Ciwidey, ke Ranca Bali, balik lagi ke Bandung. Terus ini udah OTW balik lagi ke Jakarta. Terus kalau misalnya kalian nebak lewat jalan tol ya, enggak kok, tenang aja. Jadi jalan tolnya lewat, tapi cuma kayak sedikit doang pas dari Jakarta ke Sukabuminya. Terus pas dari Bandung pengen ke Ciwidey, gitu-gitu. Terus pas Bandung ke Jakarta pastinya ya. Tapi sebagian besar rutenya itu lewat jalanan biasa yang lewatin gunung, lewatin lembah, belok-belok, nanjak, semuanya ada. Dan gua rasa itu rute yang pas buat nyobain si Mazda CX-80 ini. Apalagi yang namanya Mazda itu biasanya soal driving itu nggak pernah setengah-setengah. Tapi kalau misalnya gua kasih kalian sebuah fun fact,
Kan kita bilang ini adalah si CX-80 ini adalah CX-60 tapi versi 3 baris. Nah, orang Mazda sempat bilang kalau di antara CX-60 itu antara Elite sama Kuro, orang lebih banyak pilih yang Kuro. Kenapa? Karena warna interiornya bukan putih. Jadi masih banyak stigma orang kalau ngeliat, wah interior putih ini agak susah bersihnya nih. Ya emang kitanya aja harus agak lebih rapi gitu ya. Baik lagi ke mobil ini, si CX-80 plug-in hybrid. Gimana? Apakah dengan mesin 2500cc plug-in hybrid dia kedodoran kalau misalnya dibanding sama mesin 3300cc inline 6 turbonya Mazda? Mungkin emang ada perbedaan performa, tapi kalau misalnya mau jujur nih ya, mesinnya sih cukup doang ya, cukup. Dalam artinya misalnya kita pengen nyalip mobil lain, dia tuh nafasnya masih ada, tapi tenaganya emang nggak sebanding sama yang 6 silinder. Tapi di sisi lain, dia bisa secukup ini untuk menghela bodi yang segede, sepanjang, dan seberat ini, juga karena teknologi plug-in hybridnya. Dan ini adalah pertama kali kita cobain Mazda hybrid di Indonesia. Transisi dari tenaga listrik ke bensin dan sebaliknya itu juga halus. Terus dia ada beberapa mode berkendara, ada sport, normal, EV, sama off-road. Kalau di mode normal dia bakal ngatur antara tenaga mesin bensin sama listriknya itu seefisien mungkin. Nah, kalau di mode EV dia akan memprioritaskan tenaga listriknya aja. Nah, kalau misalnya nih ya, kita di mode EV terus baterai udah mau habis, dia langsung balik ke mode normal dan mengaktifkan mesin bensinnya. Nah, kalau buat cara nyetirnya, di pedal gasnya itu kayak ada semacam switch gitu yang kalau kita kick down rata, itu kita bakal otomatis ngaktifin mesin bensinnya. Tapi kalau kita nginjeknya nyantai, terutama di mode EV gitu, dia akan memprioritaskan tenaga listriknya. Kita sejauh ini udah nyobain beberapa ratus kilometer dan ini adalah sebuah mobil yang kalau misalnya lagi di mode EV tenang gitu, halus, nggak ada suara. Ya semua mobil hybrid, semua mobil listrik juga gitu ya. Tapi kalau misalnya di mode normal gitu, mesinnya nyala, performanya cukup baik lagi, tapi nggak sebombastis yang 6 silinder. Itu soal mesin. Gearboxnya gimana? Sebenarnya gue apresiasi Mazda udah mau cobain teknologi baru. Jadi dia pakai gearbox 8 percepatan dengan multi plate clutch sama kayak Mercedes AMG, tapi ini masih kurang halus. Sebenarnya kalau normal kayak gini dia ganti gigi nggak ada masalah. Tapi kalau di kecepatan rendah, terutama dari gigi 1 ke 2 atau sebaliknya, itu kadang-kadang masih agak berasa nyentak. Jadi agak kurang halus gitu. Itu terus suspensinya. Gue pernah pakai Mazda CX-60 itu jadi mobil kawinan gue, dan itu adalah mobil yang kalau boleh dibilang cukup keras atau agak kasar bahkan buat sebuah mobil SUV yang katanya premium. Dan jujur itu mobil bagus, cuma entah kenapa bawanya kok agak kasar buat mobil segede dan semahal itu. Di sini di CX-80 dengan happy gue mengabarkan mobil ini tidak sekasar atau sekeras CX-60. Kalau mau jujur, kalau misalnya kita lewat jalanan yang jelek gitu, misalnya lewatin jalan berlubang, jalan yang bergelombang, atau misalnya jalanan yang banyak tambelannya gitu, kita masih bisa ngerasain kontur jalannya, cuma tidak separah waktu di CX-60. Padahal ini mobil pakai pelek yang lumayan gede, 20 inci gitu ya. Jadi entah mungkin karena nambah berat atau gimana. Dan cukup menarik karena mobil kalau nambah berat, terutama mobil ini karena dia plug-in hybrid, jadi ada baterai yang berat, biasanya suspensinya dikerasin biar mobilnya nggak gampang guling-guling. Tapi ini somehow kok malah kerasa agak lebih mendingan ya daripada CX-60. Bukan berarti jadi halus banget ya, cuma berasa agak mendingan doang. Tetap gue harap Mazda sedikit lagi mau ngulik gearbox sama suspensinya. Tapi overall, ya ini udah sebuah mobil yang lebih baik daripada si CX-60. Lanjut ke handling. Nah, kalau di sini istimewanya Mazda. Jadi, biarpun mobil ini gede, dia masih berasa nurut dan lincah. Apalagi kalau misalnya kita ketemu belok-belokan kayak misalnya rute kita tadi di sekitar Cikidang, Ciletu, Ranca Bali, dan segala macamnya. Ini mobil biarpun gede, tapi masih berasa nurut kalau ditekuk untuk melibas belokan-belokan di pegunungan kayak gitu. Tapi kalaupun kita bilang dia lincah, dia nurut segala macam, misalnya kita pakai mobil ini dalam kota dan harus putar balik, dia radius putarnya itu nggak begitu spesial, biasa aja. Bayangan gini, misalnya ada mobil lain yang lebih kecil yang bisa putar balik dalam sekali lewat, mobil ini kayaknya harus 2 kali deh, kayak belok, mundur sekali, terus baru belok lagi. Jadi beloknya agak kurang patah seperti itu. Tapi di jalan tol kayak gini ya, misalnya dia masih stabil dan nggak banyak play di setirnya. Nah, kalau misalnya mobil plug-in hybrid kayak gini, mungkin kalian akan bertanya efisiensinya gimana, konsumsi bensinnya gimana, listriknya gimana, ngecasnya gimana, dan segala macamnya. Untuk yang satu itu maaf aja ya, kita belum bisa jawab karena kita belum sempat ngecas sendiri mobil ini. Jadi mobil ini selalu diurusin sama tim IO. Jadi misalnya malam kotor, pagi-pagi udah bersih, bensin udah penuh segala macam.
Dan kita juga belum bisa bilang berapa konsumsi bensin yang sebenarnya. Tapi ngitung efisiensi bensin mobil plug-in hybrid itu emang sangat-sangat susah. Jadi gini, kalau misalnya kalian lupa ngecas mobil ini, bisa aja mobil ini cuma dapat, katakanlah ya sama kayak mobil-mobil yang tidak berteknologi plug-in hybrid. Tapi kalau misalnya kita nggak lupa buat ngecas mobil ini, jadi pagi pakai, malam nyampe rumah cas, dan begitu terus, kita bisa dapat angka efisiensi maksimal. Katakan baterai ke top up terus ya. Oke, kita bisa sih ngecas baterainya pakai mesin bensinnya, tapi itu malah bikin bensinnya jadi sedikit lebih boros. Taruhlah misalnya di Eropa gitu ya, banyak mobil plug-in hybrid yang katanya bisa 50, 60, 70 km per liter. Tapi kalau misalnya baterainya lupa dicas, bisa aja cuma ya 110, 115 gitu-gitu. Ya kayak mobil biasa tanpa teknologi plug-in hybrid. Intinya adalah, kalau kalian pengen dapat efisiensi maksimal dari mobil plug-in hybrid, jangan lupa dicas. Oke, terus beberapa catatan soal mobil ini. Jadi kalau di mobil hybrid atau plug-in hybrid atau mobil listrik, kadang-kadang kan kalau jalan pakai tenaga listrik aja ada suara palsu untuk kayak ngingetin pejalan kaki, pesepeda, atau mungkin orang yang naik skateboard atau sepatu roda gitu ya, kalau ada mobil mau lewat. Di mobil ini juga ada, tapi kurang keras, kurang kedengeran, terutama saat mundur. Kan biasanya kalau mobil mundur itu suara palsunya paling keras biar orang lain lebih notice lagi. Ini bahkan kala dia mundur, suara palsunya kurang keras. Dengerin deh. Gue bilang juga apa, kurang keras kan. Kalau dibandingin sama suara palsunya dari mobil hybrid Toyota sama Nissan, ini masih kurang kedengeran. Itu sih. Sama tadi di Mazda CX-80 yang warna Artisan Red, kalau yang ini kita naik warna copper ya, itu lampu di mode auto wipernya itu nggak nyala. Kalau di sini nyala untungnya, tapi yang di warna Artisan Red itu lampu mode wiper autonya itu nggak nyala. Di mobil ini nyala, di CX-30 depan juga nyala, tapi di CX-80 yang warna Artisan Red itu nggak nyala, entah kenapa. Oh iya, terus penggerak all-wheel drive si Mazda CX-80 ini, dia bukan full-time AWD kayak misalnya Subaru gitu ya. Dia jatuhnya mungkin kalau boleh dibilang itu real-time. Jadi misalnya nih, kita lihat pas dia roda belakang itu selip, baru roda depan itu aktif dan ngasih traksinya. Terus dia punya dua level regenerative braking kayak mobil hybrid atau listrik yang lain gitu ya. Ada normal sama high. Tapi bahkan di settingan regenerative braking yang paling tinggi pun yang high, mobil ini nggak kerasa kayak ngedeng gitu, nggak berasa kayak nahan badan kita, nggak berasa nyentak gitu regen brakingnya. Yang paling high aja itu nggak bikin kita kayak mual atau mabok atau ya gitulah intinya. Itu yang high, gimana yang normal mungkin nggak berasa apa-apa kali. Terus buat mobil ini, gua harap tankinya nggak kecil. Kenapa gue ngomong gini? Karena waktu gue cobain si CX-60 itu gue sering banget ngisi bensin. Padahal kalau misalnya buat mesin 3300 cc inline 6 turbo, bensinnya sih reasonable ya, 19, 110 gitu-gitu. Tapi gara-gara tankinya kekecilan, gue jadi ngisi bensin terus di mobil itu. Nah, mobil ini udah plug-in hybrid, pasti ada space buat baterai, dan gue harap sih space buat tangki bensinnya nggak kemakan. Karena buat mobil ini sayang banget kalau tankinya kecil, harusnya digedein lagi sih. Overall, gimana mobil ini? Ini adalah sebuah mobil yang dibandingkan CX-60 ada beberapa hal yang lebih positif dari mobil ini, terutama dari segi bantingan, teknologi plug-in hybrid, dan kalau misalnya kalian tertarik dengan, waduh, lumayan juga nih, listrik bisa, bensin bisa. Ini adalah paket yang menarik buat kalian, apalagi kalau kalian memang mencari sebuah SUV mewah yang teknologi mesinnya lain daripada yang lain. Karena plug-in hybrid sekarang siapa coba yang main di segmen premium? Paling cuma Mazda sama Volvo kan. BMW ada sih, BMW XM. Mercedes nggak ada. Lexus, oh ya Lexus ada, sorry. Ya, ini merupakan satu di antara sedikit pemain plug-in hybrid di segmen premium. Ya, jadi kita udah cobain si Mazda CX-80 plug-in hybrid ini, dan Audi juga udah cobain waktu itu di negara sebelah, di Australia. Gimana rasanya cobain mobil ini di Indonesia? Well, yang jadi pembeda memang tenaga hybridnya. Mobil ini bermesin plug-in hybrid, jadi dibanding beberapa SUV Jerman, mungkin ini jadi pilihan yang menarik dari segi powertrain. Oke, ada Volvo, ada Lexus yang sama-sama bermesin plug-in hybrid, tapi ini jadi pilihan yang menarik. Kenapa? Bahkan dibanding saudaranya si CX-60,
CX-80 ini kelihatannya lebih realistis. Kita udah bilang kalau mobil ini memiliki bantingan yang lebih baik daripada Mazda CX-60. Apalagi dia punya bangku baris ketiga. Cocok buat kita yang mungkin lagi pengen jalan jauh gitu sama keluarga, dan mungkin kadang-kadang bawa orang lagi di belakang, entah neni atau mungkin siapa gitu. Ada jok baris ketiga untuk mengakomodir orang-orang tambahan. Terus ternyata plug-in hybridnya tuh menarik ya. Jadi bayangin, dalam kota bisa pakai tenaga listrik aja, tapi kalau mau jalan jauh bisa pakai tenaga bensin. Tapi ya maaf, kita belum bisa bilang gimana efisiensinya segala macam karena kita belum sempat isi bensin sendiri atau ngecas sendiri. Dan ya transmisinya sama aja kayak CX-60, bukan yang paling refine. Dan kalian tentukan sendiri apakah mobil ini worth it atau enggak dibanding beberapa SUV premium lainnya. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.